Apa kabar semuanya, para pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan bahagia? Semoga kalian sehat selalu ya para pemirsa yang saya cintai. Dan pastinya saya akan selalu memberikan informasi mengenai ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah di mana Kerajaan Majapahit awal mula berdiri hingga keruntuhan. Sejarah Kerajaan Majapahit mulai dari kapan berdiri, siapa raja-raja yang menduduki tahta Majapahit, letak atau lokasi Majapahit, hingga kapan runtuhnya Majapahit akan dibahas dalam YouTube channel Kunci Sejarah ini. Termasuk juga masa keemasan Majapahit dan situs-situs peninggalan yang hingga kini masih bisa kita saksikan. Oke, selamat menikmati YouTube channel Kunci Sejarah ini. Langsung saja saya bahas. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Keruntuhan kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Jaya Wijaya kepada Jaya Katwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jaya Katwang merupakan raja kerajaan Gelang-Gelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Singosari. Kertanegara, pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jaya Wijaya, gugur akibat serbuan tentara Gelang-Gelang yang dikirim Jaya Katwang. Istana Singasari pun telah diduduki. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singasari untuk menuju Madura. Mereka hendak menemui Adipati Wiraraja. Mengutip buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Profesor Dr. Slamet Muljana 2005, Wirajaya menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jaya Katwang. Wirajaya jugalah yang mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya menuruti perkataan Wirajaya. Ketika mengabdi kepada Jaya Katwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu Raja Jaya Katwang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwatikta. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan Tarik. Banyak ditemukan buah maja atau wilwa dan saat dimakan terasa pahit atau tikta. Raden Wijaya dan Wirajaya akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menyerbu Jaya Katwang. Apalagi kala itu mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kartanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jaya Katwang. Oleh Raden Wijaya dan Wirajaya, pasukan Tartar diajak bekerja sama. Gabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jaya Katwang
kerajaan Gelang-Gelang pun runtuh. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Wijaya terlebih dulu mengusir pasukan Tartar. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Cucu Raden Wijaya ini memerintah pada 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin, ia didampingi Patih Gajah Mada. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit disebut tak lepas dari peran Gajah Mada. Dia diangkat sebagai Patih Amangku Bumi pada 1336 Masehi, atau sewaktu Tribuana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa, atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Slamet Muljana menuturkan, dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai negara-negara di luar Majapahit. Negara-negara tersebut yakni Gurun atau Lombok, Seran atau Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaya, Dumpo, Bali, Sunda, Palembang atau Sriwijaya, dan Tumasik atau Singapura. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya. Wilayah kerajaan Majapahit menjadi luas, bahkan melebihi dari yang dicita-citakan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Terbukti nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam pupuh tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara, sebut Slamet dalam bukunya. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang kekuatannya begitu hebat, akhirnya mulai mengalami keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi setelah masa Hayam Wuruk. Salah satu penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah konflik internal. Dalam bukunya Hikayat Majapahit, Kebangkitan dan Keruntuhan Kerajaan Terbesar di Nusantara, Nino Octorino menjelaskan bahwa keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan adanya Perang Parekrek. Perang Parekrek melibatkan dua kerajaan kerabat kerajaan tersebut, yaitu Bre Wirabumi dan Wikramawardhana. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singgasana Kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada 1389 Masehi. Wikramawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana mendapat pertentangan dari Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Semasa kepemimpinan Wikramawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Hal tersebut tambah diperparah dengan terjadinya wabah kelaparan pada 1426 Masehi. Nino mengatakan keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh menguatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Jejak peninggalan Kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Melansir pemberitaan Kompas.com 4 Mei 2021, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur Dwi Nugroho mengungkapkan bahwa adanya temuan di kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan membuktikan keberadaan Kerajaan Majapahit di masa lampau. Dia menyatakan Kerajaan Majapahit bukanlah mitos. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada, bahkan bukan sekedar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban maju, ujarnya. Selain itu ditemukan juga situs kumitir di Dusun Bendo,
Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kajian arkeolog terhadap situs Kumitir menyimpulkan bahwa struktur bangunan itu merupakan istana persinggahan Raja Bre Wengker di kota Raja Majapahit. Istana atau puri itu kerap dipakai oleh raja-raja bawahan dan bangsawan Majapahit ketika akan menemui Raja Majapahit ataupun saat bertugas di kota raja Kerajaan Majapahit. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Majapahit hingga kini masih bisa disaksikan, terutama di wilayah Jawa Timur. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua dan semakin menambah ilmu, wawasan, pengetahuan yang ada di seluruh dunia ini. Dan selalu nantikan ilmu pengetahuan berikutnya hanya di YouTube channel Kunci Sejarah. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai informasi pengetahuan selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di ilmu pengetahuan berikutnya. Wassalam.